Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, apa kabar Anda hari ini? Selamat tahun baru Imlek bagi kita yang merayakannya. Kungsi Facai, ya Tuhan memberkati kita sekalian. Kita bersyukur kepada Tuhan yang mengizinkan kita boleh tiba di hari ini dan bersama-sama kita akan merenungkan firman Tuhan yang sangat penting berkenaan dengan Hari Raya Imlek. Apa itu? Saya berikan judul renungan kita adalah Berkat Tuhan di Hari Imlek. Saudaraku, setiap kali di hari Imlek, orang-orang memberikan ucapan selamat. Biasanya kata-katanya seperti ini. Wishing you a year of good health, happiness, and prosperity. May the year of dragon bring you peace, joy, and abundance. Atau bahasa Indonesianya seringkali orang bilang begini, semoga rezeki melimpah, keberuntungan menyertai setiap langkahmu. Semua ucapan-ucapan positif baik sekali yang memberikan satu kekuatan, yang memberikan satu berkat, wish, doa bagi setiap orang. Dan mereka bertukar-tukaran angpau, memberikan hal-hal yang baik sekali dalam hari-hari raya Sici itu selama 2 minggu kira-kira. Karena menurut tradisi Chinese, sampai nanti tanggal 15 di tahun baru Imlek itu. So, sekali ada satu bagian firman Tuhan yang memberikan kita satu berkat yang begitu besar bagi kita di hari Imlek. Dan pastinya bukan cuma hari Imlek saja. Saya akan bacakan buat kita dari bilangan 6, ayat 24 hingga ayat yang ke-26. Demikian firman Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami bersyukur buat berkat Tuhan pada hari ini. Bersama-sama kami merenungkan firman Tuhan dan menantikan berkat firman Tuhan bagi kehidupan kami sekalian. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Saudaraku, ayat yang sudah kita baca tadi itu adalah ayat yang seringkali dipakai menjadi sebuah bagian doksologi dalam sebuah ibadah. Bagaimana Tuhan memberkati kita. Tuhan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajahnya, memberikan kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Satu hal yang sangat luar biasa memberikan satu kekuatan penghiburan bagi setiap umat percaya. Buat Tuhan memberkati kita. Saudara sekalian, apa sih berkat Tuhan di hari Imlek? Bagaimana kita bisa mendapatkan berkat itu di hari Imlek? So, saya akan mengajak kita melihat begini. Ada begitu banyak sekali, bahkan seluruh bagian firman Tuhan itu banyak sekali mengandung berkat-berkat Tuhan. Tapi saya akan mengajak kita melihat satu bagian yang menarik sekali dari kitab Ulangan pasal 28. Ayat 3 sampai yang ke-6. Satu bagian yang sangat indah sekali. Saya mengajak kita melihat apa sih berkat Tuhan itu. Ya, apa berkat Tuhan itu? Ayat yang ketiga. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu, dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk, dan berkatilah engkau pada waktu keluar. Itu luar biasa sekali. Ya. Kalau saya mencoba merincikan, begitu ya, kita terbatas, kita membaca firman Tuhan, kita belajar mengerti apa yang Tuhan inginkan buat kita, dan kita merincikan begini. Berkat Tuhan itu adalah yang pertama, berkat di mana tempat kita tinggal. Di mana tempat kita tinggal. Dikatakan di sini, diberkatilah engkau di kota, ataupun engkau di ladang. Saudara, tempat kita tinggal pun Tuhan berkati. Kalau ada di Jakarta, Tuhan berkati kota di mana engkau tinggal, kota Jakarta. Kau tinggal di Indonesia, Tuhan berkati negara kita Indonesia. Yang kedua, saudara, dikatakan di sini, diberkatilah apa yang engkau hasilkan. Hasilkan. Keturunan anak-anak kita, hasil bumi dan ternak. Diberkatilah apa yang kita hasilkan. Kemudian diberkatilah apa yang kita makan. Apa yang kita makan. Nanti saudara bisa melihat sendiri di dalam ulangan 28 itu tadi. Diberkatilah apa yang kita makan. Kalau kita makan sesuatu, Tuhan memberkati menjadi kekuatan buat tubuh kita. Yang berikutnya lagi, diberkatilah aktivitas kita sehari-hari, kemanapun kita pergi. Ya, kemanapun kita pergi masuk ke rumah, keluar, kemanapun kita pergi, Tuhan berkati kita, saudara. Wah, luar biasa sekali penyertaan Tuhan buat hidup kita. Kemudian lagi diberkatilah kita mendapatkan kemenangan atas musuh kita. Kita sudah bisa melihat dalam ayat yang ke-7. Kemudian diberkatilah satu kemakmuran untuk tanah tempat kita bekerja, tanah tempat kita mencari nafkah. Saya bisa memberikan pemahaman, kita punya pekerjaan sehari-hari. Diberkatilah itu, saudara. Yang berikutnya lagi adalah satu financial prosperity, kemakmuran secara finansial, secara keuangan. Saya bisa melihat di dalam ayat yang ke-12. Saya tidak bacakan tadi, lihat ayat yang ke-12. Secara finansial berkatilah kita. Dan kemudian diberkatilah kita boleh memiliki satu kekuasaan sebagai pemimpin dari bangsa kita. Ayat 13 bagian yang A. Saudara, apa yang kurang
dari serangkaian berkat Tuhan ini. Sandang, pangan, papan, keamanan, semuanya Tuhan sediakan. Semuanya Tuhan sediakan. Semuanya Tuhan sudah sediakan bagi kita. Apa respon kita? Apakah kau ingin mendapatkan semuanya itu? Apakah kita ingin sungguh-sungguh mengamininya dan menjalaninya dan sungguh-sungguh merasakan bahwa puji Tuhan ternyata loh, saya kurang peka bahwa tempat yang saya tinggali ini pun Tuhan berkati. Oh, saya kurang peka selama ini. Kemana saya pergi pun Tuhan berkati. Apa yang saya makan di meja makan saya pagi, siang, malam, itu pun Tuhan berkati. Seringkali kita kurang peka, kita hanya menuntut berkat-berkat yang besar dari Tuhan. Saudara, apa sih sebetulnya kuncinya mendapatkan berkat Tuhan, saudara? Saya bacakan beberapa bagian dari Ulangan 28. Ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Jikalau engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan, Allahmu, dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Puji Tuhan. Saya satu lagi dari Ulangan 28 ayat ke-9. Tuhan akan menetapkan engkau sebagai umatnya yang kudus, seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepadamu. Jika engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu, hidup menurut jalan yang ditunjukkan. Saudara, kunci yang pertama adalah kita mendengarkan suara Tuhan, perintah Tuhan dengan baik. Engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan. Ayat yang pertama dikatakan begitu. Apakah kita baik-baik mendengarkan suara Tuhan? Apakah kita baik-baik mendengarkan perintah Tuhan? Hari ini begitu banyak suara di mana-mana, noise di mana-mana, mengganggu fokus kita. Bisakah kita bisa tetap tenang mendengarkan perintah Tuhan, mendengarkan suara Tuhan? Apakah kau ada membaca firman Tuhan setiap harinya? Apakah kau ada merenungkan firman Tuhan setiap harinya? Apakah kau sungguh-sungguh berdoa dan minta pimpinan Tuhan setiap harinya untuk bisa peka mendengarkan suara Tuhan, perintah Tuhan? Dan kunci yang kedua adalah bukan cuma mendengar saja, tetapi berpegang pada perintah Tuhan dan melakukan semua perintah Tuhan dengan setia. Saudara, dengar saja itu sudah sulit. Oke, katakan kalaupun kita bisa mendengar, tetapi untuk bisa berpegang dan melakukannya itu jauh lebih sulit lagi. Saudara, John Calvin berkata begini, we can't rely on God's promises without obeying His command. Kita tidak bisa berpegang pada janji-janji Tuhan jika kita tidak mentaati perintah-perintahnya. Mentaati Tuhan dalam urusan-urusan yang kecil, itu adalah hal yang sangat penting untuk sungguh-sungguh bisa menerima berkat Tuhan yang besar. Ketaatan itu Tuhan tuntut dari hidup kita. Melakukan perintah Tuhan, Tuhan tuntut dari hidup kita. Saudara, perintah Tuhan yang mana, saudara? Saudara, kunci yang ketiga dari Ulangan 28 ayat 13 sampai 14. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri, segala yang kuberikan kepadamu pada hari ini, dan kau mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya. Saudara, kunci yang ketiga adalah hidup menurut jalan Tuhan, tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Tidak mengikuti, tidak beribadah kepada ilah-ilah lain. Saudara, seringkali ayat ini disebutkan begini, engkau akan menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Orang sering mengutip itu saja. Orang tidak menjelaskan lebih lanjut bahwa Tuhan menuntut kita untuk hidup setia menurut jalan Tuhan, tidak menyimpang ke kanan ke kiri, tidak ikuti ilah lain, tidak beribadah kepada ilah lain. Dan sayangnya, saudara, orang tidak mementingkan persyaratannya. Orang hanya melihat berkat besarnya. Kita akan jadi kepala dan bukan menjadi ekor. Sekalian, maukah kita hidup menurut jalan Tuhan dan tidak menyimpang ke kanan ke kiri? Lurus saja. Lurus saja. Beribadah kepada Tuhan saja, tidak beribadah kepada ilah-ilah yang lain. Tidak mengikuti ilah-ilah yang lain. Saudara, sekali lagi, saudara, ini berkat Tuhan yang sangat besar di hari Imlek. Dan bukan cuma hari Imlek saja, saya percaya, dalam setiap hari kehidupan kita. Jadi kita percaya bahwa Tuhan menyediakan berkat yang berlimpah dalam hidup kita. Di seluruh aspek hidup kita. Sandang, pangan, papan, keamanan. Di seluruh kebutuhan-kebutuhan kita, Tuhan sediakan berkat Tuhan. Hanya saja, Tuhan menuntut kita untuk mendengarkan perintah Tuhan dengan baik. Beribadah kepada Tuhan dan taat dengan setia, lakukan itu semua. Dan hidup menurut jalan Tuhan. Terus sekalian, maukah Anda menerima berkat Tuhan? Maukah Anda bersama dengan keluarga besar Anda menerima berkat yang besar itu? Saudara sekalian, kalau Anda terberkati dengan firman Tuhan ini, boleh sambil memberikan ucapan selamat Imlek kepada teman-teman yang lain, sharingkan video ini kepada mereka semua. Sehingga boleh banyak orang juga mendapatkan berkat dari Tuhan. Ya, Tuhan menolong kita sekalian, Tuhan memberkati. Amin.